Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang begitu ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 sekaligus ibadah penyegaran iman. Dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur yang menyegarkan dan menguatkan iman kita. Kiranya ibadah ini pun mendorong dan memampukan kita mengamalkan iman dalam perbuatan sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah pagi ini, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, SSI Teol MA. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, hingga di hari terakhir di bulan ini, kasih-Nya sungguh menyempurnakan. Sebagai orang-orang yang terus merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan, mari bergembira dan bersukacita senantiasa, dan mari rasakan kebaikan-Nya dan muliakan nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan dengan menaikkan madah pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak.
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas cinta kasih sayang Tuhan bagi GPIB. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini. Tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan di saat ini. Mari bersyukur, mengangkat hati, menyanyikan pujian, bersimpu dalam doa, menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Mari kita menaikkan tembang pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan, disambung dengan dalam Yesus kita bersaudara. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Boleh kok jemaat tepuk tangan dengan bersukacita kita memuji nama Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada Dalam Yesus ada kasih sayang. dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Wahyu 2 ayat 5b menjadi nas pembimbing pada ibadah di saat ini firman Tuhan. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat, marilah kita berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya.
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh mengasihi kami, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati Tuhan tiap saat. Bapa yang sungguh mengasihi kami, sehingga kami boleh ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan.
Bapa yang sungguh mengasihi kami, sehingga kami boleh melewati pelbagai pergumulan, persoalan dalam perjalanan kehidupan kami sampai di saat ini. Sebagai respons kasih-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan yang memperlengkapi kami agar laku, kata, pikir kami berkenan kepadamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi tiap-tiap kami, baik hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab dan memberitakan firman, juga seluruh warga jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga semua kami sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan kehendaki, lalu mau mengerjakannya di keluarga, jemaat, masyarakat, dan di mana saja Tuhan tempatkan kami berada. Kami siap Tuhan, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu Bapak dipersilakan duduk. Ibu Bapak, saudari-saudara dan adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak penderitaan dalam perjalanan kehidupan kita yang membuat banyak kali kesempatan kita berpikir apakah entah makhluk, ciptaan Tuhan, manusia, tumbuhan, hewan akan punah. Ketika alam semesta ini dirusakkan oleh begitu banyak kepentingan manusia misalnya. Kemudian kita akan menyaksikan fakta sejarah bahwa ada hewan-hewan yang dulu pernah ada, atau ada binatang-binatang yang dulu pernah ada lalu sekarang sudah punah atau hampir punah sehingga perlu dipelihara.
Atau ada banyak sekali nama-nama binatang yang kemudian hanya tinggal namanya saja, tinggal sejarahnya saja, atau tinggal rangka-rangkanya saja yang kemudian ditaruh di museum lalu menjadi pelajaran-pelajaran dalam pendidikan baik di tingkat dasar maupun di tingkat lanjut. Fakta sejarah juga menampilkan bahwa ada begitu banyak penderitaan-penderitaan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Orang Yahudi misalnya pernah hampir punah karena memang sengaja dibinasakan. Memang sengaja dalam relasi kuasa yang dimiliki Hitler saat itu, mereka semua kemudian membinasakan orang-orang Yahudi, mencari dan membunuh. Orang-orang Kristen juga dalam perjalanan sejarah, sebelum jemaat mula-mula terbentuk semakin banyak, Saulus kemudian menjadi orang yang mencari-cari orang percaya, untuk kemudian orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu dibinasakan. Tapi kemudian dalam kasih kuasa dan kemurahan Tuhan, Saulus kemudian berjumpa dengan Yesus, lalu menjadi orang yang sungguh militan, melakukan tugas tanggung jawab pemberitaan Injil. Namun dari masa ke masa, dari perjalanan kehidupan orang-orang percaya, ada begitu banyak peristiwa dan kejadian yang membuat pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan sejauh mana kita mampu bertahan itu menjadi pertanyaan mendasar. Termasuk orang-orang Kristen yang ada di bawah pemerintahan Romawi saat itu dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini. Apakah mungkin orang-orang percaya mampu bertahan? Bagaimana jika orang-orang percaya tidak mampu bertahan lalu kemudian punah, musnah? Pertanyaan itu kemudian coba dijawab dalam sebuah penyingkapan dan penglihatan wahyu kepada Yohanes ketika ia ada di Pulau Patmos. Secara khusus bagi 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, tapi 7 itu mewakili sebenarnya seluruh jemaat. 7 itu lambang sempurnanya orang Yahudi. Kalau 3 itu lambang Allah, sesuatu yang ada di langit, makanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hal-hal yang ada di atas. Kalau 4 itu lambang dunia ini, manusia dan seluruh isi dunia ini. Karena melambangkan arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Makanya kemudian kalau 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 menjadi sebuah angka sempurna antara Allah dan antara langit dan bumi, antara Allah dan dunia serta segala isinya. Makanya kita menemukan begitu banyak lambang-lambang, simbol-simbol yang menyeratkan angka 7. Bagaimana kita harus mengampuni sesama manusia? 70 kali 7, ya, begitu seterusnya. Dalam perjalanan kehidupan orang-orang Yahudi, 7 kaki dian menjadi sebuah lambang. Lambang kesempurnaan, termasuk 7 surat bagi 7 jemaat yang ada di Asia. Efesus salah satunya. Sebenarnya mau mewakili seluruh jemaat yang ada di Asia saat itu, yang kemudian sedang ada dalam sebuah keadaan di mana mereka harus berhadapan dengan tantangan-tantangan berat yang ada. Kalau kita melihat situasi kita saat ini berarti bahwa dalam perjalanan sejarah kehidupan orang percaya secara khusus, Tuhan menjamin keselamatannya, sehingga gereja Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara, dan saya masih ada memuji memuliakan nama Tuhan sampai saat ini, makanya kita bersyukur. Dalam perjalanan sejarah dari tahun 2019 akhir, 2020 awal-awal, kita semua ada pada kengerian yang hebat. Bukan berarti sekarang kita tidak waspada, tapi di awal-awal pandemi kita juga ada dan berpikir, ketika kematian menjadi begitu banyak, begitu sering, angka semakin bertambah, apakah peradaban ini akan hancur, musnah atau punah? Apakah ibu bapak, saudara dan saya akan bertahan, akan mampu bertahan? Dan karenanya kalau kita mampu bertahan sampai saat ini, secara khusus dalam kebersamaan persekutuan jemaat Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, jika Tuhan memampukan kita bertahan sampai 73 tahun saat ini, hari ini, maka itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena cinta kasih Allah yang memampukan kita. Kembali lagi dalam situasi penderitaan, pergumulan, menghadapi begitu banyak
tantangan demi tantangan di abad-abad pertama, orang-orang Kristen di tengah-tengah pemerintahan Romawi ketika Romawi begitu berkuasa saat itu, mereka berhadapan dengan sebuah situasi bahwa mereka harus menyembah, harus melakukan begitu banyak perihal-perihal penyembahan kepada kaisar-kaisar yang ada di Roma. Termasuk ketika Efesus juga harus berhadapan dengan begitu banyak kehidupan masyarakat di sekitar yang menyembah begitu banyak dewa-dewi, berhala-berhala. Apakah mereka mampu menjaga kemurnian ajarannya, itu menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Efesus sendiri berada pada sebuah wilayah yang begitu besar, kota metropolitan. Di sana ada begitu banyak hal yang mereka lihat, mereka saksikan. Ada begitu banyak kemudahan-kemudahan hidup, bahkan godaan-godaan dunia yang tantangannya ada pada mereka mau setia pada Tuhan atau ikut arus. Mereka mau tetap bertahan, menjadi jemaat Kristen yang memuliakan nama Tuhan, atau kemudian mereka setengah-setengah. Gak apa-apa kalau dalam ibadah kita memuji memuliakan nama Tuhan, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini kita juga menyembah kaisar, Baal dan lain sebagainya, dewa-dewi dan segala pengkultusan-pengkultusan, ritus-ritus yang kemudian disenangi oleh dunia. Lalu ataukah jemaat di Efesus taat dan setia menjaga kemurnian kehidupan persekutuan mereka, lalu menjalaninya dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan? Poin ini yang kemudian dituliskan ketika dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Penglihatan ini kemudian diberitakan kepada malaikat jemaat di Efesus. Ibu bapak, wahyu itu penuh dengan, ibu bapak, saudara-saudara dan adik-adik, wahyu sendiri itu penuh dengan begitu banyak lambang. Orang sering mengkait-kaitkannya angka-angka yang ada lalu ditafsirkan serta-merta gitu. Termasuk ketika hanya beberapa orang yang bisa selamat ketika Armageddon, akhir bumi ini terjadi, dan ditafsirkan dengan begitu literally gitu ya, secara harafiah. Padahal sebenarnya mengapa sampai begitu banyak simbol ada di Wahyu? Karena kalau Yohanes nggak pakai simbol, kitab, gulungan kitab ini, tulisan-tulisan ini akan ketika diketahui oleh orang-orang Romawi, pemerintahan Romawi akan dimusnahkan. Sehingga jemaat-jemaat tidak mampu membacanya. Makanya ketika dikatakan di sana malaikat jemaat di Efesus, hal ini yang dimaksudkan adalah para tua-tua, pengajar-pengajar, rasul-rasul yang ada di tengah-tengah jemaat. Jadi ketika dikatakan di sana tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, maka pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani di Efesus, merekalah yang seharusnya membacanya dengan saksama guna kemudian melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ayat 2, ayat 3, ayat 6 merupakan sebuah pujian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ayat 3 katakan di sana, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 6 dikatakan di sana, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Gambarannya adalah bahwa dalam menjaga kemurnian ajaran, mereka berhasil melakukan begitu banyak hal untuk kemudian membuat jemaat Efesus berhasil mempertahankan doktrin yang selama ini mereka pegang. Sebagai jemaat yang memuliakan nama Yesus Kristus, mereka berhasil jeripayahmu, ketekunanmu, menghadapi orang-orang jahat yang telah mencobai engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka berhasil juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pengikut-pengikut Nikolaus saat itu adalah orang-orang yang memahami bahwa kalau sudah dapat keselamatan, bebas bikin apa saja. Kalau sudah dapat keselamatan, ya namanya kalau Yesus sudah berikan keselamatan berarti kita mau bikin jahat, mau bikin baik, tetap selamat. Padahal seharusnya pemahamannya tidak demikian. Ketika kita memperoleh keselamatan, kita mendapatkan jaminan hidup kekal, maka tugas tanggung jawab sebagai orang-orang yang menerima anugerah
adalah meresponsnya dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai ungkapan syukur. Kan nanti ketika Tuhan panggil baru kita bertobat. Kalau kita memang tahu kapan Tuhan panggil kita, itu bagus. Tapi bukankah Tuhan datang seperti pencuri dalam malam? Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Makanya kemudian ketika jemaat di Efesus berhasil membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga dibenci oleh Tuhan, mereka kemudian dipuji akibat kemampuan mereka menjaga kemurnian ajaran. Sampai di situ tidak ada masalah. Tapi kalau kita baca ayat 4, ayat 5, mari kita baca sama-sama ayat 4 dan ayat yang kelima. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Terima kasih. Yang menjadi masalah adalah ketika jemaat di Efesus sungguh-sungguh menjaga kemurnian ajaran, doktrin mereka lupa bahwa yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah kasih. Seringkali dalam perdebatan-perdebatan gereja-gereja Tuhan, mempertahankan doktrin, lalu kemudian menimbulkan perpecahan, yang paling dilupakan adalah bagaimana tetap harus mengasihi satu dengan yang lain. Karena beda denominasi, kita menjadi orang-orang yang saling membenci. Bahkan kadang-kadang sudah satu gereja, beda jemaat, kita bisa terpecah-pecah. Atau bahkan kita sudah satu jemaat, karena berbeda pemahaman kita terkait dengan doktrin-doktrin tertentu, aturan-aturan tertentu, hal yang paling mendasar, kasih itu kita lupakan, sehingga perpecahan terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan syukur hari ini, ketika cinta kasih Allah menyertai perjalanan kehidupan jemaat Tuhan, sehingga sekalipun bergumul dengan begitu banyak polemik, bergumul dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan besar, apalagi gereja-gereja di tengah masa pandemi, semua orang bertanya apa mampu bertahan. Situasi membuat segala sesuatu menjadi kolaps. Ada begitu banyak hal yang sulit, ada begitu banyak rencana yang kemudian ditinggalkan karena harus ada banyak penyesuaian demi penyesuaian yang dilakukan. Kalau begitu banyak penyesuaian yang harus dilakukan, ada begitu banyak hal-hal, anggaran-anggaran yang dikeluarkan tentunya. Pertanyaan besar adalah apakah kita bisa bertahan? Lalu pertanyaan-pertanyaan itu seringkali melupakan kasih Allah yang besar dan melupakan bahwa tugas tanggung jawab kita harus saling mengasihi. Sehingga peristiwa yang terjadi dalam pewahyuan ini, Wahyu 2 ayat 1-7 ini, kalau kita tarik dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, sejauh mana kita sebagai gereja sungguh-sungguh bersyukur atas cinta kasih Allah, lalu benar kita harus mempertahankan kemurnian ajaran, tapi kemudian jangan tinggalkan kasih yang mula-mula yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita seringkali berfokus pada masa depan penuh pengharapan yang Tuhan anugerahkan, berfokus pada keselamatan yang Tuhan sediakan, lalu lupa untuk hidup hari ini, kini dan di sini, lalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita menjadi orang-orang percaya yang rindu akan anugerah Tuhan, tapi kemudian tidak melatih diri untuk ada dalam pertobatan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ibu bapak, saudara-saudara dan saya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan sampai saat ini. Saya percaya saya berhadapan dengan begitu banyak orang yang kemudian sampai hari ini harus bergumul dengan berbagai perkara, pekerjaan, pendidikan, pelayanan.
situasi ekonomi, situasi sosial, situasi politik yang kemudian membuat kita pada akhirnya kadang-kadang satu keluarga bisa bermusuhan hanya karena beda pilihan politik misalnya. Jangankan beda pilihan politik, beda klub bola favorit aja kita bisa saling bermusuhan. Beda pilihan jagoan saja kita bisa menjadi orang yang saling baku ejek satu dengan yang lain. Kalau standarnya bercanda itu menyenangkan, seru-seruan itu bagus sekali. Tapi kadang-kadang seru-seruan itu menjadi kebablasan lalu bawa ke hati dan akhirnya kita terpecah-pecah. Dalam perjalanan kehidupan jemaat di Efesus juga demikian. Untuk mempertahankan kemurnian ajaran, mereka lupa bahwa kasih harusnya menjadi dasar dalam persekutuan, baik di tengah-tengah jemaat maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga sekalipun berbeda doktrin, berbeda keyakinan, berbeda keteguhan hati, moral dan lain sebagainya, kita tidak menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Kita tidak menganggap orang lain objek yang kemudian bisa kita ejek-ejek. Kita tidak menganggap orang lain sebagai orang yang lebih rendah dibandingkan kita. Tapi kita mau melihat semua sama, bahkan Allah bilang bahwa semua kita sama di hadapan Allah. Semua kita berdosa, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi bagaimana kita mau memproses diri untuk hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya, lalu kita mau saling mengasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur sebagai gereja Tuhan. GPIB sebagai sebuah lembaga juga bersyukur atas cinta kasih dan rahmat Tuhan. Hari ini fungsionaris majelis sinode akan dilantik begitu, yang baru, untuk melanjutkan tugas tanggung jawab panggilan pengutusannya. Setiap utusan telah memberikan sumbangsi suara yang paling baik dan siapapun yang terpilih adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bahtera ini berjalan menjalankan visi misi. Dan itu kemudian terejawantahkan dalam setiap hal yang dilakukan di tingkat jemaat. Maka tugas kita secara khusus GPIB Jemaat Ebenezer Blitar, dalam sukacita syukur yang Tuhan anugerahkan, mari menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memahami bahwa ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi jangan sampai keterpurukan hidup membuat kita menjadi manusia-manusia yang hidup dalam keburukan dan kejahatan, lupa menghadirkan kebaikan dan persaudaraan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia di mana saja Tuhan izinkan kita berada. 73 tahun itu usia lansia begitu. Gedung gereja ini juga usianya lebih dari 73 tahun. Berarti harusnya warga jemaatnya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga kemudian ayat 7 menjadi penekanannya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kemenangan itu didasarkan pada kesediaan kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kemenangan itu akan berhasil kita raih. Ini kan proses pertandingan iman kita. Kita berjalan terus-menerus sampai nanti kita ada di garis finish. Tiap orang punya capaiannya masing-masing. Tiap orang punya waktunya sendiri-sendiri sesuai dengan ketetapan Allah. Tapi yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah kalau kita sudah dengar firman Tuhan bersama saat ini. Kalau punya telinga untuk mendengarkannya, mari kita dengarkan dalam kesungguhan hati, dengan telinga seorang murid hati seorang hamba, sehingga kita mendengarkan dalam ketaatan, lalu dalam kerendahan hati, kita mau mengerjakannya di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Percuma khotbah sebagus apapun, firman Tuhan seindah apapun, dia tidak akan sampai pada aplikasi yang manis kalau ibu bapak, saudari-saudara dan saya tidak mengerjakannya.
Sehingga biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tidak hanya sekadar mengandai-andaikan Efesus saja, tapi kemudian kita memberi diri dan hati. Kalau kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahwa dalam cinta kasih Yesus Kristus kita bersaudara di dalam Tuhan. Kita hidup, kita percaya ada kasih sayang, ada cinta ilahi yang sungguh nyata dalam persekutuan keluarga ini, maka gereja Tuhan harus menjadi rumah bersama. Rumah bersama di mana cinta kasih Allah bersemayam atasnya. Kita bersama-sama menjaga kemurnian ajaran, lalu kita juga bersama-sama menjaga diri, supaya kemudian kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Secara khusus kita bersyukur untuk Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kita percaya kalau Tuhan tuntun sampai saat ini lembaga yang kita cintai, gereja yang kita sayangi, maka Tuhan akan tuntun kita bersama-sama untuk melakukan tugas tanggung jawab pekebaran Injil, bukan untuk kemuliaan diri tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau Yesus Kristus adalah kepala gereja ini, ingat dan percayalah, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umatku berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jemaat silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, baiklah dengan hati, mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita tenangkan hati untuk kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami bersyukur, karena Engkau tidak hanya mencipta, tapi Engkau memelihara. Engkau juga menebus kami ke atas cinta kasih-Mu yang besar. Dalam karya penebusan-Mu, Engkau tidak tinggalkan kami berjalan sendirian, tapi Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami di sepanjang pekan yang baru ini, bahkan dalam perjalanan kehidupan kami di tahun rahmat Tuhan ini, kami boleh terus mempersaksikan kasih dan kemurahan Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Keluarga demi keluarga yang bersyukur di saat ini. Dalam setiap hal yang mereka rasakan, dalam kegembiraan dan sukacita yang Tuhan anugerahkan, dalam pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, mari Tuhan lengkapi sukacita hati mereka, sehingga dengan keyakinan penuh bahwa karena Tuhanlah yang menambah perjalanan hidup mereka dan mempercayakan 1 tahun lagi, mereka boleh melakukan yang terbaik hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tiap-tiap keluarga yang saat ini berada dalam berbagai macam kebimbangan, biarlah mereka yakin bahwa Tuhan senantiasa membimbing. Ketika mereka bergumul dalam sakit penyakit, biarlah mereka tidak hilang pengharapan. Dengan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, dengan jamahan dan lawatan Tuhan, kami mohon biarlah bilur-bilur darah Yesus Kristus menyembuhkan dan memulihkan. Lalu mereka tetap bersyukur dan bersukacita dalam sakit yang dirasakan di rumah sakit, maupun dalam kerentanan akibat usia. Mari Tuhan, kasih Allah yang mendukung mereka merengkuh kerapuhan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan kuatkan dan hiburkan. Sehingga dengan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan, tiap keluarga, tiap-tiap kami percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi justru awal perjalanan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Bapa dalam kekekalan. Kami berdoa biarlah tiap-tiap keluarga Kristiani boleh senantiasa bersekutu, bersaksi dan melayani di sepanjang jalan hidup mereka. Kami bersyukur untuk persekutuan jemaat-jemaat Tuhan, untuk tiap tugas tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injil Tuhan di sepanjang hari ini. Bagi tiap-tiap gereja Tuhan, Tuhan memberkati. Dalam segala pergumulan penderitaan di tengah-tengah dunia ini, juga dalam pergumulan di tengah-tengah Indonesia, juga di kota dan kabupaten Blitar, biarlah gereja-gereja Tuhan tetap tangguh melakukan tugas tanggung jawab persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya. Kami bersyukur Tuhan di hari ini, bersama Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dalam kesatuan hati jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di induk maupun pos-pos pelayanan dan kesaksian. Mari Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh gembira karena 73 tahun perjalanan sejarah Gereja-Mu Kemandirian GPIB hadir di tengah-tengah Indonesia menambah semangat kami untuk tetap bersukacita, juga berlelah-lelah melayani Engkau Tuhan dengan keyakinan bahwa ini kepercayaan-Mu Tuhan untuk kami lakukan dalam peran kami, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai presbiter, unit misioner yang ada, pengurus pelekat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, koster gereja, lengkapi kami semua. Juga tim multimedia, biarlah rahmat Tuhan tercurah, sehingga dalam perjalanan bersama kami mau senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam tugas panggilan pengutusan kami bersyukur untuk fungsionaris majelis sinode yang terpilih. Biarlah tugas tanggung jawab yang dilakukan ke depannya boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Lalu visi misi gereja boleh senantiasa menjadi dasar untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan. Dan biarlah Tuhan dalam sukacita yang kami rasakan, biarlah kami hadir di tengah-tengah dunia ini,
membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi dunia. Biarlah dalam rasa syukur dan takjub akan cinta kasih Tuhan, kami memohon Tuhan beri hikmat bagi para pemimpin bangsa-bangsa, juga bagi pemimpin Indonesia, bagi pemimpin kota dan Kabupaten Blitar, di mana Tuhan tempatkan anak-anak Tuhan hadir. Biarlah kami boleh berperan dalam memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Lalu kehadiran kami juga boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan bagi sesama. Kami percaya dalam tugas tanggung jawab panggilan pengutusan gereja dan masyarakat, Tuhan hadirkan kami orang-orang percaya ada di dalamnya. Bukan untuk menimbulkan perpecahan, tapi justru dalam persaudaraan, dalam persatuan dan kesatuan di tengah-tengah bumi yang kami cintai ini, kami mau melakukan tugas tanggung jawab dan peran kami sebaik-baiknya. Termasuk ketika kami tidak kehilangan kasih setia Tuhan dalam laku hidup kami, dalam tutur kata kami, dalam pikiran kami, sehingga hidup dan kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tiap orang yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, kami yakin, kami percaya Tuhan sudah dan senantiasa memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 86. Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang di rumah, jangan lupa untuk memberikan persembahan.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja melayani di tengah gereja-Mu dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersamamu di surga kekal. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun mendengarkan sabda-Mu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur ya Tuhan. Untuk anak-anak remaja dan kaum muda kami yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan harta milik yang kami pergunakan demi kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Ucapan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan Pendeta Troice Patricia Afrila Sapakoli, SSITL MA, dan seluruh pelayanan yang bertugas melayani pada ibadah di saat ini, sehingga dapat melakukan pelayanan dengan baik. Kiranya berkat Allah selalu melimpah, sehingga Pendeta Troice Patricia Afrila Sapakoli, SSITL MA, dan seluruh pelayanan yang bertugas senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Ibu bapak, saudara-saudari yang memerlukan pelayanan, kami siap melayani dengan sukacita. Kami akan membacakan warta ini dalam perbidang. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1, Ibadah tatap muka. Sehubungan dengan Kota Blitar yang berada pada PPKM level 1 menurut kualifikasi sesuai Mendagri nomor 47 / 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali, dan dipilih pemerintah pusat sebagai uji coba penerapan PPKM level 1 new normal dalam perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. Setelah 2 pekan berada di status PPKM level 1, Kota Blitar dinilai sukses menerapkan uji coba new normal, dan berdasarkan hasil keputusan SMJ atau Sidang Majelis Jemaat pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, maka ibadah tatap muka GPIB Jemaat Ebenezer Blitar akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021 sambil mempersiapkan fasilitas agar sesuai dengan aturan prokes yang telah ditetapkan demi kebaikan bersama.
Demikian untuk diketahui. Terima kasih. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Blitar menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran pada hari ini dan sepanjang minggu ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati langkah hidup ibu bapak saudara-saudari di tahun yang baru dengan hikmat, sehat, damai sejahtera darinya. 3. Bidang 4, PPSDI dan PPK. Persiapan Pelkat PA Garing PT dan persiapan Majelis Jemaat. 1. Persiapan Pelkat PA PT dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 17.00 WIB. 2. Persiapan Majelis Jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran pelayanan PA, PT, dan seluruh anggota Majelis Jemaat dalam persiapan tersebut. Terima kasih. 4. Bidang 5, pembangunan ekonomi gerejawi. Warta keuangan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat pada lampiran laporan keuangan. 2. Dana sejumlah Rp36.251.000 masih ada di Bapak WBC Siahaya dan Majelis Jemaat sedang mengusahakan supaya yang bersangkutan segera mengembalikannya. Mohon dukungan dan doa dari seluruh warga jemaat agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. 5. Bidang 6, Inforkom Litbang. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang sudah memberi persembahan syukur, persepuluhan, iuran diakonia kematian, dan lain-lainnya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan kehidupan saudara. Kami mohon warta jemaat yang Bapak Ibu Saudara-saudari dibaca di WA Group sebagai media informasi pelayanan sepekan. Jika ada yang kurang jelas ataupun kesalahan penulisan dalam warta jemaat, Ibu Bapak, saudara-saudari dapat menghubungi PHMJ. Demikian warta jemaat hari ini. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian seluruh warga jemaat. Selamat hari Minggu, salam sehat, dan semangat penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Pesan hari ulang tahun ke-73 GPIB 31 Oktober 2021. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja karena hari ulang tahun ke-73 GPIB di tahun 2021 ini jatuh pada hari Minggu, sehingga seluruh warga jemaat GPIB dapat merayakannya dalam pertemuan ibadah Minggu. Dalam lingkup sinodal, perayaan hari ulang tahun ke-73 GPIB diadakan di kota Surabaya, tempat persidangan sinode ke-21 GPIB yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Dalam ibadah syukur hari ulang tahun GPIB, lingkup sinodal, sekaligus adalah ibadah penutupan persidangan sinode ke-21 yang biasanya diadakan perjamuan kudus dan pelantikan fungsionaris majelis sinode dan anggota BPPG GPIB ke-21 untuk masa bakti 2021 sampai 2026. Tema persidangan sinode ke-21 GPIB merupakan tema kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja atau KUPPG jangka pendek keempat untuk tahun 2022 sampai 2027, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya,
Matius 22 ayat 37 sampai 39, Ulangan 6 ayat 53, Imamat 19 ayat 18. Bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam bimbingan Roh Kudus, sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahunan ini yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2027. Tema 5 tahunan ini akan dijabarkan ke dalam tema tahunan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan agar kita harus selalu kembali hidup di dalam kasih. Salah satu dari kata-kata kunci pada tema 5 tahunan 2022 sampai 2027 adalah mewujudkan kasih Allah. Ini berarti kita semua diminta untuk merayakan karya keselamatan Allah. Penghayatan tentang karya keselamatan Allah diwujudkan dengan hidup yang membangun relasi secara positif, baik bagi diri sendiri, sesama, juga dengan alam semesta, demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Untuk mewujudkan kasih Allah, maka dalam setiap kegiatan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, kita harus melaksanakan misi Allah dengan memperjuangkan isu kemanusiaan, kemiskinan, keadilan, lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soli Deo Gloria, Dirgahayu GPIB, Jakarta 31 Oktober 2021, Majelis Sinode GPIB. Jemaat mari berdiri. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaatmu akan pengampunan dan keselamatanmu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Kami Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Blitar mengucapkan Dirgahayu GPIB yang ke-73. Tuhan Yesus memberkati.